Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti, Pak Kodri, Bulin, gimana kabarnya siang hari ini? Baik, Pak. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Oke. Oke. Ya, di siang hari ini kita akan melakukan proses supervisi pendidikan, yang mana sekarang kita masuk di tahap pra ya, di mana kali ini Bu Esti akan berperan sebagai coach dan Pak Kodri akan berperan sebagai coachee. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bu Esti, untuk di bagian mana dari kompetensi coach itu yang ingin Bu Esti fokuskan untuk hari ini? Oke. Eh, ini Pak, karena saya itu merasa belum begitu memahami proses coaching di bagian yang apa namanya mendengarkan aktif, jadi mungkin itu nanti yang akan saya kompetensi yang akan saya tingkatkan. Oke, oke. Berarti saya konfirmasi, yang ingin difokuskan adalah di mendengarkan aktif, Bu ya. Oke, betul Pak. Oke. Kemudian selanjutnya, untuk ukuran keberhasilan seperti apa yang mungkin bisa dijadikan patokan bahwa ini adalah yang ingin Ibu Esti tuju nih. Ya, saya merasa kalau mendengarkan aktif itu dikatakan berhasil apabila saya itu tidak ada judgement terhadap coach saya, kemudian tidak ada penilaian-penilaian yang subjektif dari saya terhadap coach. Nah, mungkin itu Pak yang menurut saya itu ukuran Oke. keberhasilan. Ya, di sini tadi Ibu sudah menyebutkan ada dua ya. Yang pertama adalah tidak ada judgement dan tidak ya, ibaratnya menilainya itu secara objektif ya, tidak subjektif seperti itu ya. Oke, Oke. betul Pak. Kemudian mungkin Ibu Esti sudah mempunyai strategi mungkin kira-kira yang akan Bu Esti lakukan supaya bisa berhasil di dalam mendengarkan aktif ini. Ya. Strategi yang saya lakukan di sini saya akan presence Pak. Hadir sepenuhnya terhadap proses coaching ini nanti. Kemudian saya betul-betul ingin fokus terhadap coach saya, tidak pada masalah dan juga tidak pada informasi-informasi yang saya dengar sebelumnya tentang coach, sehingga nanti tidak akan mempengaruhi eh, apa namanya proses coaching yang akan saya berikan kepada coach. Mungkin itu Pak. Oke, siap. Nah, kemudian mungkin apakah ada pendukung yang bisa membantu Ibu Esti di dalam melakukan proses mendengarkan aktif ini, Bu? Hmm, untuk pendukungnya mungkin nggak ada Pak. Oh, oke, oke, siap. Ya, mungkin kita bisa memulai proses coaching yang mana kali ini Bu Esti akan berperan sebagai coach dan Pak Kodri akan berperan sebagai coachee ya. Oke, nanti saya sambil menjadi timekeeper sambil melihat eh, supaya ibaratnya kita batasin mungkin dari 10 sampai 15 menit Bu ya, Pak ya. Jadi Ya, supaya tidak terlalu melebar. Ya, kami persilakan siap. kepada Bu Esti untuk memimpin. Silakan Bu. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih, khususnya Pak Kodri? Baik, Bu. Sehat ya Cuma, Pak ya? iya, Oke. cuma mungkin ada Nah, beberapa hal yang ingin disampaikan aja, Bu. oke, boleh Pak, boleh. Silakan Pak Kodri. Mungkin terkait dengan sarana prasarana di sekolah, Bu, yang dilihat sudah tidak terlalu optimal dalam menunjang proses pembelajaran, Bu. Gitu. Maksudnya Bapak, sarana prasarana di sekolah belum memadai untuk proses pembelajaran yang efektif, begitu ya Pak ya? Iya, khususnya di kelas karena rusak, bisa dikatakan rusak, pecah-pecah, bolong-bolong, itu dinding, kacanya pecah, dan kelasnya juga tidak bisa dikunci, Bu. Oh gitu. Jadi fasilitas di sini dalam bentuk bangunan ya Pak ya? Iya, Bu. Oke. Kalau fasilitas yang lain Pak, seperti mungkin LCD, komputer, dan lain-lain, itu apakah tersedia dengan baik? Hal itu nggak ada, Bu, karena kan listriknya Oh, nggak nggak ada sampai ya? di sekolahan.
Oh gitu. Baik. Oke. Gitu terus apa namanya? Jadi bagaimana selama ini di sekolahan Pak Kodri proses pembelajarannya kalau misalnya sekolahnya atau kelasnya itu kondisinya seperti itu? Apakah ada apa namanya yang dilakukan selain berada di kelas gitu? Bisa kami melakukan pembelajaran di luar kelas, Bu, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk menunjang proses pembelajaran. Selain mengingat kondisi kelas yang ibaratnya kan kalau kelasnya rusak, tentu tidak betah. Jadi kita ajak siswa main keluar. Iya betul Pak ya. Dan Mana nggak ada kipas mungkin Pak ya di situ ya. iya, Tapi luar biasa loh Pak, karena apa namanya kondisi lingkungan alam sekitar tuh mendukung untuk pelaksanaan outbound gitu ya. iya, Dan tentunya anak-anak malah senang belajar di luar kelas gitu ya Pak. iya betul, Bu. Oke, terus selama ini apakah dari pihak sekolah sudah ada tindakan untuk mengatasi kelas yang rusak, bangunan yang tidak memadai untuk proses pembelajaran Pak? Ya, saya sendiri kan selaku operator dapodik ya di sekolah. Nah, tentu bekerja sama dengan kepala sekolah setiap tahun itu biasanya di rentang bulan Februari, Maret, April itu mengisi formulir analisa kerusakan bangunan. Nah, biasanya formulir itu kan diteruskan ke Dinas Pendidikan, nanti diupload oleh mereka dan pihak kementerian yang menentukan sekolah-sekolah mana yang dapat renovasi sarpras begitu, Bu. Jadi sampai pada tahap itu saya sudah mencoba setiap tahun menyampaikan kondisi real di sekolah dengan bukti dukung biasanya berupa foto dan juga form analisa itu dikuatkan dengan foto biasanya, Bu. Hmm. Jadi dengan Bapak mengisi data di Dapodik tadi, apakah nanti ada kemungkinan sekolah Bapak itu akan menerima bantuan berupa bangunan kelas itu? Untuk ukuran kemungkinan itu pernah kami tanyakan karena penasaran juga kenapa sekolah kami ini tidak pernah tembus renovasinya, sedangkan Oke. sekolah lain tembus, malah ibaratnya kondisinya lebih parah kami. Nah, jadi kami tanyakan ke dinas itu bersama dengan kepala sekolah juga, ternyata faktor murid. Murid kami tidak sampai 60. Jadi yang menjadi prioritas itu sekolah-sekolah yang muridnya banyak biasanya dan di padat pemukiman kriteria yang selanjutnya juga dan ya itu yang sejauh ini yang saya tahu. Cuma ada faktor murid di sini yang menentukan. Sedangkan murid kami 15. Gitu ya. Jadi artinya belum memadai gitu ya, belum memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu ya, karena kuota dari murid Bapak belum cukup gitu ya. Betul, Oke, Bu. terus untuk mengatasi kondisi itu Pak, selain Bapak tadi melaksanakan pembelajaran di luar kelas, kemudian mengisi data di Dapodik, apakah ada cara lain? Ya, pernah kemarin tuh sempat konsultasi juga dengan pengawas pembina, juga bertanya juga dengan rekan-rekan operator lain yang kebetulan mungkin kondisi sekolahnya mirip dengan saya yang sarprasnya kurang memadai dan jumlah murid juga kurang. Pernah bertanya seperti itu, Bu. Terus jawabannya kira-kira apa Pak pada saat itu? Jadi kebetulan ada rekan saya dulu pernah satu kerjaan, jadi saya kontak dia, jadi dia menyarankan untuk menemui kabit kabit Sarpras SD, Hmm, di kabit Sarpras ke Kasih Sarpras SD begitu kan, ada ya. kabit di bawahnya kan Kasih. Nah, jadi membuat sebuah proposal. Jadi dengan dilampirkan data jumlah murid, data jumlah guru, setelah itu form analisa kerusakan bangunan dan juga disertai dengan bukti dukung berupa foto atau video yang diupload ke link Google Drive. Nah, jadi pernah saya bikin itu dan saya minta pengawas untuk memfollow up
proposal yang kami buat. Gitu ya Pak ya. Dan sampai sekarang masih menunggu prosesnya gitu ya Pak ya, belum ada tindak lanjut. Iya, prosesnya sudah berjalan, sudah Mm. disampaikan ke pihak Sarpras, sudah mengetahui, jadi Ya, tinggal oke. menunggu di tahun anggaran yang akan Oke, datang baik. apakah dapat atau tidak. Oke. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, Pak Kodri itu memiliki apa ya bayangan gitu ya, impian sekolah yang ideal gitu untuk menunjang proses pembelajaran murid supaya lebih bagus itu yang seperti apa sih Pak? Ya tentunya didukung dengan yang pertama kan ada faktor SDM. SDM itu kan Oke. berupa guru, tenaga kependidikan, dan juga kepala sekolah. Dan tentunya di luar dari SDM juga ada sarana penunjang, yaitu sarana dan prasarana. Nah, jadi kalau kedua faktor itu dapat bertemu, saya kira pembelajaran tentu akan lebih menarik untuk murid kami, Bu. Gitu ya Pak ya. Kalau dikaitkan dengan apa kondisi ideal yang Bapak impikan dengan keadaan yang sekarang itu, kalau dari skala 1 sampai 10 itu kondisi sekarang di titik mana Pak? Mungkin 5,5. 5,5. 5,5 itu bisa Bapak jelaskan seperti apa? Eh, karena kami ini kan gurunya alhamdulillah tercukupi semua ya, lengkap. Di tahun 2023 ini guru kelas 1 sampai kelas 6 ada, guru kelas, guru PJOK juga ada, guru guru PAI ada. Namun itu tadi yang 4,5 itu di faktor sarana dan prasarana. Berarti Guru yang terparahnya memang di sarana prasarana gitu ya Pak ya. juga Oke. gurunya masih banyak di usia produktif, dalam tanda kutip, bisa dirata-ratakan itu kalau guru yang didominasi oleh guru yang dari berusia 24 tahun sampai dengan 35 tahun. Wow, Didukung masih oleh sangat muda gitu ya guru-guru Pak ya. muda. Iya, Sangat bersemangat produktif tadi. Baik, terus kemudian apakah ada tindakan lain mungkin dari kepala sekolah atau dari tim di sekolah terkait dengan bagaimana sih cara mengatasi keadaan sekolah Bapak dalam waktu yang dekat saja, jangka pendek Pak? kalau jangka pendek tentunya melalui mekanisme dana bos ya Bu ya. Cuma itu kan sifatnya kita dibatasi oleh juknis. Jadi sifatnya kita hanya bisa merawat sehingga tidak memperparah kerusakan yang ada. Untuk jangka pendek seperti itu yang bisa kami lakukan. Oke. Terus untuk proses pembelajaran itu sendiri Pak, apa ya ada yang hal lainnya mungkin apa ya bisa menjadi solusi? Mungkin ada sumber daya lain yang di daerah atau di sekitar sekolah itu yang bisa dimanfaatkan. Sumber daya yang dimanfaatkan tentunya lingkungan sekitar, Bu. Kami memanfaatkan pojok-pojok di sekolah, ada titik-titik tertentu yang Oke. bisa kami manfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun tentunya juga melihat kondisi cuaca, karena kan kalau terik atau hujan tentu tidak memungkinkan untuk pembelajaran di luar kelas dan tidak mungkin dilakukan setiap saat. Gitu Pak lah. Jadi artinya belum ada apa ya realisasi yang betul-betul terwujud gitu ya dari beberapa langkah yang sudah dilaksanakan tadi, sudah mengusulkan ke dinas, kemudian ke pemerintah pusat juga sudah melalui Dapodik, kemudian Bapak juga tadi sudah ke Bapak Kabid gitu ya, proposal juga sudah diajukan gitu. Iya, jadi sifatnya kami masih menunggu jawaban dari proposal itu, karena kan mungkin nanti dibawa ke Musrembang dulu ya, Bu, ya, ke tingkat kecamatan baru nanti ke tingkat kabupaten. Jadi sifatnya ini masih menunggu. Terakhir usulan proposal masuk ada, jadi masih menunggu jawaban sejauh ini. Kalau Nggih. Terus kemungkinannya berapa persen itu Pak dapatnya? Untuk kemungkinan belum bisa memprediksi ya saya, Bu. Cuma
untuk daya dukung dan daya bukti saya kira sudah cukup lengkap kami lampirkan berupa proposal yang sudah ditandatangani dan diketahui kepala sekolah. Ada juga pengawas pembina tanda tangan dan juga dilengkapi dengan bukti dukung formulir analisa kerusakan bangunan selama 4 tahun terakhir dan juga berupa foto kelas dan juga kami lampirkan video berupa link Google Drive. Saya rasa cukup lengkap itu dibanding format proposal yang dikasih teman saya. Kalau dia kan cuma melampirkan foto, kalau saya sampai saya lampirkan video berupa tautan link Google Drive. Untuk Yes. bahwa memang seperti inilah kondisi kami. Jadi Yes. dari apa yang data yang dia kasih ke saya improve lagi untuk memperkuat argumentasi kami bahwa kami membutuhkan itu. Jadi semoga saja dengan adanya improvement itu menambah atau membuat mereka melirik begitu sifatnya mungkin Bu. Baik, baik, mohon maaf, hujan Pak. Iya, hujan. Ya, tadi sudah mendengar. Dengar nggak, Pak? Ya, Dengar. Oke. Tadi sudah mendengar pemaparan dari Bapak Kodri, bagaimana kondisinya dan juga bagaimana sudah menyampaikan proposal pada dinas gitu ya, dan juga beberapa. Mas, minta tolong Mas, tutup pintunya dulu. Baik, tadi sudah mendengar dari Pak Kodri bagaimana situasinya dan kemungkinannya seberapa persen. Nah, kemudian yang saya tanyakan, apakah ada opsi lain, Pak, misalnya menghubungi dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sekolah yang minimal dari satu kecamatan atau kabupaten yang mungkin bisa membantu kondisi seperti sekolah Bapak itu. belum ada link untuk ke sana Bu. Maksudnya belum ada akses atau belum ada yang saya kenal untuk sampai ke sana. Halo, Iya Bu. bisa didengar? Oh iya. Gimana Pak? Gimana Belum, jawabannya? untuk stakeholder ya misalnya perusahaan Iya betul. belum ada link atau pihak terkait yang bisa saya hubungi Bu karena Oh, sifatnya belum ada menjalin hubungan dengan mereka. mau mencoba nggak Pak kira-kira? Mungkin akan dicoba jika opsi yang tadi usulan proposal DAP tadi gagal, mungkin akan dicoba untuk menghubungi pihak-pihak yang bisa membantu, misalnya perusahaan yang intinya pihak ketiga ya berarti. Kalau bagaimana kalau misalnya sambil menunggu hasil dari dinas tadi atau dari pemerintah pusat, nah sambil menunggu kita sambil memasukkan proposal ke stakeholder tadi. Ya, berarti langkah awal yang saya harus lakukan mencari orang yang menghubungkan saya dengan perusahaan itu terlebih dahulu. Tentu kan kalau tidak ada orang yang memfollow up, akses masuknya lebih sulit ya mungkin ya jika kita sudah menemukan Betul. orang itu kita bisa ibaratnya tidak berjalan sendiri lah dituntun gitu mungkin. Ya. Mungkin aku Baik, coba. Pak. Tadi nanti akan dicoba ya. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau 1 bulan ke depan sudah mulai mencoba. Baik, Pak, Iya. karena waktu kita terbatas, apakah Bapak bisa menyampaikan bagaimana refleksi dari kegiatan kita hari ini? Ya, terima Bagaimana kasih. perasaan Bapak setelah
Makasih Bu Esti ya, tentu untuk perasaan ya lega ya karena kita merasa didengarkan dan juga diberi ruang untuk berpikir bagaimana jika opsi-opsi ini tidak terlaksana, langkah apa yang akan diambil ke depan dan bagaimana untuk menuju langkah tersebut. Saya kira begitu Bu. Ya, baik, alhamdulillah kalau memang membantu. Baik, Bapak, mungkin ini saja pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan kembali, barangkali di bulan atau 2 bulan ke depan kita akan bertemu lagi gitu ya, Pak ya, kalau itu Ya, diperlukan. siap Ibu. Terima kasih. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih atas proses coaching yang sudah ditampilkan oleh Bu Esti dan juga Pak Kodri tadi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama Bu Esti nih. Tadi kan di awal tadi kan dikatakan kan kompetensi yang ingin dicapai ini kan adalah mendengarkan aktif nih. Dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi gimana menurut Bu Esti? Kalau menurut saya, Pak ya, mudah-mudahan tidak keliru. Tadi pada saat mendengarkan aktif, itu di luar dari kendala teknis yang ada ya, Pak ya. Ada hujan dan lain-lain. Mungkin mulai berkembang, Pak. Mulai berkembang, di mana yang dulunya saya tuh belum memiliki kompetensi untuk mendengarkan aktif. Sekarang setelah melaksanakan coaching dengan Bapak Kodri, kayaknya sih sudah mulai terlihat gitu, sudah mulai dapat. Oke, ya siap. Alhamdulillah kalau sudah ada perasaan seperti itu Bu ya. Oke, di sini saya ingin Ya, menyampaikan dulu Bu ya dari instrumen yang sudah memang eh, di perlu diamati oleh supervisor. Untuk di mendengar aktif sendiri di sini apa yang saya lihat tadi Bu Esti sudah bebas dari judgement ya, asumsi dan juga asosiasi serta dapat menangkap emosi betul. dari coach tadi yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga dari pertanyaan berbobot tadi juga Ibu Esti sudah selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang mana itu semua berasal dari mendengarkan. Kemudian untuk memberdayakan Koci, membuat Bu Esti juga tadi sudah tampil di dalam membantu membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide dari Koci pada saat diminta syarat berbagi pengalaman. Tapi mungkin tadi apakah dari yang saya sampaikan ini gimana menurut Bu Esti tadi? Apakah ada ter apa ya dalam pelaksananya? Apakah ada memberikan saran tadi mungkin Bu Esti atau gimana dari Iya, proses Pak. ini? Saya menyadari itu karena apa namanya, beberapa pertanyaan saya di awal mungkin masih terlalu umum sehingga saya lebih mengkerucutkan dengan sebuah pertanyaan di mana pertanyaan itu memang agak mengarah ke saran sih. Seperti contohnya tadi dengan stakeholder dan lain-lain. Itu akan lebih baik kalau misalnya dari coachingnya sendiri yang menyampaikan. Iya, siap. Ya, Alhamdulillah ya. Pokoknya intinya yang dari proses coaching hari ini, saya nilai Bu Esti sudah lebih berkembang dan juga sesuai dengan Terima kasih. apa tadi kompetensi yang ingin dituju tadi mendengarkan aktif Bu Esti sudah lumayan bagus ya. Terima kasih. Saya apresiasi Alhamdulillah. kepada Bu Esti. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih bagus lagi. Mungkin demikian Amin. karena waktu juga yang membatasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita sudahi dulu kegiatan supervisi akademik kita hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, salah dan hilaf Alhamdulillahirobbilalamin. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.